Kisah Raja Ajatasatru, sang penakluk Magadha. Awal kehidupan dan kudeta terhadap ayahnya. Ajatasatru lahir sebagai pangeran dari kerajaan Magadha, salah satu kerajaan besar di India kuno. Ayahnya, Raja Bimbisara, adalah seorang penguasa bijaksana yang memperkuat Magadha dengan kebijakan diplomasi dan aliansi pernikahan. Namun, takdir Ajatasatru diwarnai oleh ambisi dan intrik politik sejak muda. Menurut berbagai sumber, Ajatasatru awalnya seorang putra yang setia, tetapi ia dipengaruhi oleh Devadatta, sepupu Buddha yang memiliki niat jahat. Devadatta menghasut Ajatasatru untuk merebut tahta dari ayahnya. Dalam upaya mengambil alih kekuasaan, Ajatasatru mengkudeta Bimbisara dan memenjarakannya. Sang ayah akhirnya wafat di penjara, diduga karena kelaparan atau dibunuh atas perintah Ajatasatru sendiri. Setelah mengambil alih kekuasaan sekitar tahun 491 sebelum Masehi, Ajatasatru segera menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan dan memperluas kerajaannya. Perluasan Kekaisaran Magadha. Sebagai raja, Ajatasatru memiliki ambisi besar untuk menjadikan Magadha sebagai kekuatan dominan di India. Ia melakukan berbagai penaklukan dan inovasi militer untuk memperluas wilayahnya. 1. Penaklukan Kosala. Kosala adalah salah satu kerajaan besar yang berbatasan dengan Magadha. Awalnya, Kosala memberikan distrik Kasi sebagai mahar kepada Raja Bimbisara ketika menikahi seorang putri Kosala. Namun, setelah Ajatasatru membunuh ayahnya, Kosala menarik kembali distrik tersebut dan memulai peperangan melawan Magadha. Setelah bertahun-tahun bertempur, Ajatasatru akhirnya mengalahkan Kosala dan kembali menguasai Kasi. 2. Perang dengan Vajji. Salah satu musuh terbesar Ajatasatru adalah Konfederasi Vajji, yang berpusat di Vaishali. Vajji dikenal kuat dan dipimpin oleh klan Likchavi yang tangguh. Untuk menaklukkan mereka, Ajatasatru menggunakan strategi militer yang cerdas. Ia membangun benteng di Pataliputra Cinipatna sebagai basis serangan dan mengembangkan senjata baru, seperti katapan dan kereta perang bersabit. Setelah bertahun-tahun perang, Magadha akhirnya berhasil menguasai Vajji. 3. Ekspansi dan dominasi di India Timur. Dengan menaklukkan Kosala dan Vajji, Ajatasatru berhasil memperluas Magadha hingga mencakup sebagian besar India Timur Laut. Ini menjadikannya salah satu raja paling berkuasa pada masanya dan membuka jalan bagi dinasti-dinasti berikutnya, seperti Nanda dan Maurya, untuk menjadikan Magadha sebagai pusat kekaisaran India. Hubungan dengan Buddha dan agama. Meskipun dikenal sebagai raja yang keras dan penuh ambisi, Ajatasatru juga memiliki sisi spiritual. Setelah bertahun-tahun berkuasa dan merasa bersalah atas kematian ayahnya, ia mendekati Buddha untuk mencari pencerahan. Menurut teks-teks Buddhis, Ajatasatru bertobat dan menjadi salah satu pendukung utama Buddha. Ia bahkan hadir dalam konsili Buddhis pertama yang diadakan setelah wafatnya Buddha. Warisan dan akhir hidup. Ajatasatru memerintah Magadha selama sekitar 30 tahun. Ia membangun Pataliputra sebagai pusat kekuasaan baru, yang nantinya berkembang menjadi ibu kota kerajaan besar di India. Namun, seperti ayahnya, ia juga menghadapi pengkhianatan dari dalam keluarganya. Putranya, Udayin, dikatakan membunuhnya untuk merebut tahta. Mengulang siklus yang sama dalam dinasti Haryanka. Meski hidupnya berakhir tragis, warisan Ajatasatru tetap bertahan. Ia membuka jalan bagi Magadha untuk menjadi kekuatan utama di India, dan kebijakan militernya menginspirasi penguasa-penguasa berikutnya. Kesimpulan, Ajatasatru adalah raja yang kompleks, seorang penakluk, inovator militer, sekaligus pencari pencerahan. Dari pengkhianatan terhadap ayahnya hingga menjadi pendukung Buddhisme, hidupnya mencerminkan ketegangan antara ambisi duniawi dan pencarian makna spiritual. Namanya tetap dikenang sebagai salah satu penguasa terbesar India kuno yang membentuk sejarah Magadha dan Asia Selatan.